Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami catatan dari kami yang dapat kami utarakan di sini. Memang musuh-musuh Islam ini sudah mencengkeram kita, betul-betul mencengkeram, tinggal menelan saja. Dari undang-undang Cipta Kerja, undang-undang kesehatan, semua akan diacak-acak. Nanti direncanakan akan uang nanti akan diganti dengan elektrik. Uang pun mau diganti dengan cara elektrik. Kemudian masalah pendidikan tadi juga sudah disinggung. Sebetulnya begini, untuk mengatasi masalah yang sudah complicated, ini istilahnya dah ruwet. Kalau penyakit ini kronis akut ya, yang sangat besar sehingga seolah-olah sangat susah. Nah, kalau kita mencari solusi, maka kita akan, kalau tidak merajuk kepada Allah wa Rasul, maka kita akan mempunyai persepsi masing-masing. Maka seorang pendidik tadi mengatakan pendidikannya harus dirubah. Karena dari pendidikan ini mereka merusak generasi muda maupun generasi tua. Memang betul, pendidikan kita sekarang ini sudah tidak mendidik, malah merusak. Terbukti apa? Para koruptor itu orang intelek semua itu. Pendidikannya hebat-hebat, tapi mereka tidak membangun negara, apalagi umat. Malah korupsinya yang diperhebat. Karena pendidikannya hebat, korupsinya juga hebat. Nanti ahli ekonomi juga berpendapat seperti itu. Ekonominya diperbaiki dengan ekonomi yang baik, yang mantap, nanti umat negara akan menjadi baik. Begitu juga para teknokrat akan seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa itu memang senjata, alat musuh-musuh kita. Sehingga apa? Kita lupa dengan jalan kita yang sebenarnya, yaitu menurut Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang jauh dari mindset kita sebagai umat Islam. Maka untuk solusi seperti itu, ada dua cara yang perlu kita ambil, yaitu dengan cara memperbanyak mengerjakan perintah Allah dan sunnah Rasul, yaitu dengan dakwah ilallah. Yang kedua, dengan cara-cara yang tentunya dengan jalan yang sudah istilahnya ikhtiar. Kita dengan ikhtiar sebagaimana yang dilakukan Ustadz Alfian Tanjung ini ya. Karena sudah carut marut seperti ini, maka kita lewat pemimpin dulu. Insya Allah kalau Ustadz Alfian memang ahlinya, kita prioritaskan dulu dari mana. Solo 1 atau Jawa Tengah 1. Itu sangat penting. Dan dalam kondisi negara yang saat seperti ini, memang sangat diperlukan. Kemudian dalam perjalanan kita banyak masalah dan kendala. Seperti tadi anak muda ingin mengajak kepada temannya ke masjid. Ini sangat susah. Maka itu solusinya bagaimana? Anak muda diajak ke masjid, disenang-senangkan dulu. Diikram, diajak makan-makan ya. Tidak harus mewah, tidak harus apa. Yang sedang ngetren saja lah. Misalkan anak muda itu dibuatkan bakso, dibuatkan mie ayam, dengan makan sama-sama, nanti rebutan saus, rebutan sambal, itu sangat menyenangkan kalau ingin mengajak anak muda ke masjid. Karena masyarakat kita, masalah politik ini masih awam, maka kita jangan vulgar politiknya. Kita arahkan saja pengajian, dan nanti dimasukkan bagaimana supaya kita ini ikut berperan dalam negara yang demikian carut marut, pelan-pelan dimasukkan. Tidak harus kita
ngaji politik remaja seperti ini. Ini kan orang sudah dewasa semua, sudah punya pemikiran yang tentang bangsa, negara, apalagi umat. Nah itu tadi, walaupun musuh-musuh kita dengan pencitraan, dengan menangkap ulama, menahan ulama, itu memang untuk mengacau kita, sehingga kita tidak fokus kepada jalan kita. Kalau kita mengacu kepada Rasulullah dulu itu berjuang betul-betul untuk umat, sehingga musuhnya yang kebakaran jenggot bingung bagaimana ini Rasulullah. Kalau musuh-musuh Islam tentu saja dengan enggak. Bagaimana ini Muhammad begini? Ini bagaimana solusinya? Mereka yang kebakaran jenggot ribut, bahkan sampai ada yang berani mau membunuh Rasulullah. Nah kalau sekarang dibalik, mereka yang membuat isu-isu, yang membuat masalah, umat Islam yang bingung mencari solusi, sehingga lupa dengan jalannya sendiri atau solusi yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari waktu masih ada 30 menit ya. Saya tegaskan ulang, ini kan sebetulnya sebuah anugerah ya Bu Marufani. Saya rasakan saya sudah tuntas dan semua utuh kecuali Pak Bagus yang tadi memang baru hadir ya. Buat Pak Bagus terima kasih bisa hadir dan kita mengapresiasi dengan segala ikhtiar yang ditempuh sehingga antum hadir di sini. Sesi ini adalah pertanyaan tingkat mendalam, tingkat tinggi, dosis 3 lah gitu ya. Nah mudah-mudahan Pak Edi sudah memulai dengan mempersoalkan tahun 2025. Dan tadi ada statement yang bagus tentang Syahid Kartosuwiryo. Jadi Pak Edi tidak usah khawatir. Kartosuwiryo itu pahlawan. Pak Nasir juga pahlawan. Hanya kita harus melihat orang yang pernah berbuat dan berjuang lewat pintu manapun untuk perjuangan Islam, dia adalah pejuang Islam. Dan dia sudah berbuat pada zamannya. Tinggal kita berbuat apa. Ini mungkin yang akan membuat kita akan semakin mensinergikan energi. Jadi ada 2 penanya yang saya sudah siap untuk merespon dengan cukup mendalam. Satu lagi tentu sesuai dengan acungan tangan. Pak Ari mau diminta apa acungan tangan? Baik, mungkin kita lebih pada fokus pertanyaan. Jadi ketika materi beliau dan juga isu-isu yang ada. Tapi konsepnya adalah sebuah pertanyaan, bukan sebuah solusi. Jadi memang pertanyaan yang akan imbal balik antara data beliau dan kita. Maka ini adalah solusi sebenarnya. Jadi bukan sebuah solusi yang kita sendiri memberikan solusi. Jadi pertanyaan dulu ketika kita akan mencari solusi bersama-sama. Jadi saya tegaskan di sebuah pertanyaan. Silakan Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini dari semua ini tadi hampir semuanya itu saya sudah kehabisan pertanyaan Pak. Iya, jadi sudah komplit sebenarnya itu. Cuman ya di sini mau unek-unek saja. Kalau berkaitan dengan temanya ini untuk generasi kita itu Pak. Dimulai dari kayak subuh dari Mas Riko yang ditanyakan bagaimana mengajaknya seperti itu. Itu saya sendiri juga prihatin gitu Pak. Masjidnya banyak. Subuh itu aja kalau pemudanya sepi gitu, rasanya saya memperhatikan lah mau kemana generasi kita kan gitu. Ya jelas saja nanti kedepannya pasti juga gampang dijajah dengan gadget, dengan HP dan lain sebagainya seperti itu. Ya kembali lagi pertanyaannya hampir sama Pak. Solusinya untuk mengajak generasi lah seperti itu. Yang simpel aja tapi sangat berkenan ya. Dari orang tuanya sendiri mungkin ya seperti itu. Orang tuanya sendiri itu nggak kelihatan, masa anaknya mau diajak dari mana kan gitu. Yaitu dari kita sendiri, dari takmir masjid itu kayaknya perlu dikumpulin ya seperti itu. Biar pemuda-pemudanya itu bisa benar-benar muncul gitu loh. Saya juga heran Pak, mencoba di masjid sana kok hampir sama ya itu. Ternyata ini dari daerah-daerah mana-mana pertanyaannya hampir sama di situ. Ya cuman minta solusi dari
sesuai temanya ini, generasi kita itu kalau tidak segera ditangani, ini kondisi seperti ini ya bubar itu Pak untuk generasi Islam kita. Gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dan buat teman-teman, saya sering menyampaikan di berbagai forum. Kalau ada orang bertanya itu hak dia. Tapi ketika pertanyaan dijawab, itu menjadi kewajiban kita untuk menyimak. Kenapa saya nyatakan ini? Karena menurut hemat saya memang ada persoalan. Kalau kemarin kita bertemu ya Pak Edi di forum Kongres Mujahidin, memang orang sekaliber Ihsanul Nursi itu bacaannya mungkin agak dekat dengan Mardi Gowowi. Ya, saya terus terang buat teman-teman supaya kita punya kecepatan untuk saling mengimbangi. Kita pun tidak boleh katakanlah semacam fanatik buta hanya mau buka Ustadz Abdul Somad official, Ustadz Adi Hidayat official. Saya pikir beliau ulama-ulama yang sangat mumpuni dan mempunyai penguasaan yang layak untuk kita simak. Tapi menyimak Budi Karabani, menyimak podcast-podcast untuk beberapa kajian tertentu, termasuk guru gembul, itu tetap harus agak dekat dengan Pak Edi, adiknya Pak Anto. Ya, ya artinya makanya nanti mungkin boleh juga diusulkan, karena terus terang saya bulan Januari atau bulan Juni 2024 itu adalah 40 tahun dakwah saya secara praktek. Karena saya mulai jadi khatib Jumat itu sekitar tahun 1984. Jadi saya akan mencoba mungkin akan melakukan titik balik atau titik percepatan. Ya, nah mungkin itu diantara launching podcast. Nah, kalau podcast itu nanti dibuat, mudah-mudahan jalur Jawa Tengah ada studio khusus atau studio relaynya gitu. Yang pertama, tahun 2025 ini ada pernyataan dari William Cohen. William Cohen adalah Menteri Pertahanan Amerika yang perlu diketahui sejak tahun 1875 Amerika itu sudah tidak lagi menjadi negara yang otonom. Amerika sudah dalam kendali Bavarian Illuminati, Freemason. Jadi kalau kita belajar dalam tatanan dunia internasional, kesulitan mereka adalah menundukkan negara Islam. Negara Islam dimaksud negara-negara yang masyarakatnya lebih akan membela kepentingan Islam dan umat Islam. Indonesia merupakan negara yang unik, yang susah dipatahkan, susah ditekuk, karena memang para petarung militernya punya kemampuan perang dengan pola gerilya. Ketika Vietcong bisa membuat tunduk tentara Amerika di Vietnam, sebetulnya para komandan-komandan Vietcong itu banyak belajar dari arahan yang diajarkan oleh Jenderal Sudirman. Nah, maka buat kita pada hari ini, buat Mas Edi, Pak Surono dan kawan-kawan, saya ini memang tidak dikenal sebagai kombatan, tapi saya sering menjadi orang yang diwajibkan hadir untuk pembekalan kalau ada semacam sebelum dilepas ya, pasukan-pasukan sebelum dilepas, seperti Brigade PII di tingkat nasional, itu kalau harlah mereka itu dulu zaman komandan nasionalnya teman saya namanya almarhum Budiarto. Atau ketika Anda ingat kasus Siono itu kan satu permainan densus yang kurang ajar ya, yang dipersoalkan oleh Pak Busro Mukoddas dengan sangat serius. Itu kan di backup oleh 400 kokam. Mereka itu adalah anak-anak yang berkoneksi, berinkubasi, bertumbuh setelah Latsar Kokam Nasional di Anyar Banten pada bulan Desember 2015. Dan Anda tahu narasumber yang ada di sana, sebetulnya saya cuma dapat materi satu. Tapi karena tempatnya jauh, di tengah hutan, di Anyar, Banten, pada halaman desa dalam, jauh banget. Akhirnya narasumber-narasumber yang mestinya datang, karena pejabat, karena anggota DPR, karena staf menteri atau menterinya langsung, tidak ada yang datang. Akhirnya saya harus mengisi materi 20-25 jam sendirian. Makanya anak-anak alumni Latsar Kokam Nasional per Desember 2015 itu menunjukkan penampakan mereka ketika mereka mengawal Siono dengan jumlah 400 anak-anak Kokam. Ya, makanya buat Mas Edi, Mas Surono dan di sini ada istri-istri beliau,
bisa tolong dibantu karena terus terang Bu Sundari, Bu, ini Mas Rono ini adalah obat hati saya gitu. Kalau saya udah ngeluh-ngeluh, Mas jalan kan, terus begitu ya. Jadi beliau sering, jadi kadang-kadang saya nggak enak, tapi harus saya sampaikan. Nah, tahun 2030 adalah pernyataan yang dilansir oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sebetulnya punya 2 buku. Buku yang pertama adalah Selamatkan Indonesia. Yang kedua adalah Paradoks Indonesia. Ini bagus, buku yang terbaru. Dan ada lagi 2 buku tebal beliau yang sempat dibagikan di forum-forum terbatas kepemimpinan militer. Prabowo sebenarnya harus ditemani. Makanya kita sebetulnya ingin mendorong agar presiden kita ini Pak Anies Baswedan dan wakilnya Pak Prabowo. Tapi kelihatannya ini seperti memasukkan jarum, susah membangun. Ya terus terang buat teman-teman harus paham sebetulnya kesungguhan untuk membangun negara ini menjadi sebuah konstruksi yang penuh dengan pesan-pesan keislaman dan format-format garis Islam. Makanya Indonesia ini adalah sebuah negara yang memang saya ingin kabarkan, kalau boleh saya bahasakan optimis, ini sebenarnya seluruh gerakan Islam secara nasional sedang konsolidasi dengan serius. Insya Allah Oktober nanti akan ada pertemuan sidang umum Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Kebetulan saya dijadikan salah satu perwakilan dari Jawa Tengah. Gerakan-gerakan lain terus mengkonsolidasikan. Makanya saya selalu sering berteriak di mana-mana, di tingkat lokal lakukan persiapan lokal. Biar Cina-Cina bajingan itu kalau nanti dia mulai operasi, dia harus mampu semuanya. Itu mungkin Mas Edi jadi perintah saya. Jadi perhatian, jadi kita ini mau lakukan ini supaya maka termasuk perjalanan kita ke Purbalingga nanti. Jadi semua daerah kita akan buat mereka tuh mempunyai desentralisasi total. Ya, jadi Pak Agus nanti bantu bagaimana kita mengerange ini. Ya, karena kita diajar betul oleh Pangeran Diponegoro, Ki Mojo, Tuanku Imam Bonjol, dan saya adalah spesialis sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Ya. Jadi orang-orang yang kenal saya biasanya seru dah pokoknya kalau mau Bang Alfian mah. Tapi memang kadang-kadang ada yang nggak tahan. Kalau Pak Anwar walaupun mungil tahan ya. Nah, kembali pertanyaannya, sebetulnya dalam NDI atau NIC, dokumen intelijen Amerika dengan kajian yang lebih mendalam, mereka memang punya kekhawatiran 2024 itu munculnya khilafah minhajun nubuwah. Dan itu tertulis dalam dokumen mereka. Makanya karena kita bukan tempat yang disebut sebagai munculnya pasukan Panji Hitam, maka mari kita semua masuk pada bentuk kegembiraan dan kesemangatan yang kita gabungkan dalam satu helaan nafas kita. Kita harus tahu negeri ini sebetulnya negeri harapan seluruh dunia Islam. Ketika Pak Habibie menjadi presiden dengan rentang 512 atau 517 hari, beliau itu melakukan kerja yang luar biasa. Kurs dolar yang 17.000 itu di tangan beliau tinggal 6.500. Jadi Pak Habibie memang pada segi kemampuan melakukan kebijakan moneter luar biasa.